Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-temanku yang baru menemukan channel Cici Tarot ya. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe follow-nya ya. Oke, yuk sama-sama hari ini kita reading ya. Kita reading ya teman-teman. Jadi biar teman-teman ini tidak selalu sedih ya. Tidak usah sedih ya. Semua kehidupan ini memang tidak selalu harus mulus ya. Jadi kalau kita sikapi dengan kepala dingin, kita pikiran positif, semuanya akan baik-baik saja ya. Jadi belajar menerima kondisi yang ada. Jadi kalau nanti selalu banyak dipikir hal-hal negatif, maka akan berdampak negatif pula terhadap tindakan yang akan kamu ambil. Jadi penting sekali kita berpikir positif ya. Oke, yuk sama-sama kita coba kita akan readingkan request kalian. C, apakah dia berani nggak minta maaf sama aku? Oke ya. Karena banyak request masuk, maka saya akan bantu tarik energi dia ya. Apakah dia berani minta maaf kepada kamu ya, dan bagaimana kondisi hatinya dia sekarang ini terhadap kamu ya. Bagaimana kondisi hatinya dia terhadap kamu yang punya masalah, dan apakah dia berani minta maaf sama kamu atau tidak ya. Oke. Yang jelas dia di sana pikirannya ruwet ya. Dia ruwet ya. Pokoknya intinya di saat ada masalah dengan kamu dan dia mencoba untuk mungkin kemarin itu meninggalkan kamu, dan kondisi dia sekarang ternyata lagi kebingungan dan ruwet ya. Apakah dia mau minta maaf sama kamu? Ada potensi minta maaf, ada. Cuma dia ini bingung mau mulainya dari mana nih kalau mau minta maaf, karena dia sudah melakukan kesalahan yang besar. Dia ada keinginan untuk minta maaf, ada ya. Jadi kalau teman-teman, adakah dia di dalam hati terkecil dia ini ada keinginan untuk minta maaf? Ada sebagian dari kamu yang berdealing dengan seseorang ini, ada seseorang ini yang masih sayang kamu. Itulah dia kepingin minta maaf sama kamu. Kalau dia sudah melakukan kesalahan terhadap kamu, baik ini contoh ya, ini ada seorang suami yang lagi pergi meninggalkan kamu, atau istri meninggalkan kamu, atau pacar lagi meninggalkan kamu ya. Mungkin ada sesuatu permasalahan kalian yang benar-benar tidak bisa kalian komunikasikan dengan baik, sehingga dia pergi meninggalkan rumah, pergi meninggalkan hubungan. Ada yang diblokir karena tidak mau komunikasi, karena ada sesuatu yang tidak pas, ada sesuatu masalah yang benar-benar terjadi yang membuat kamu kebingungan. Jadi salah satunya adalah meninggalkan. Itu adalah cara yang menurut dia tepat. Dan apakah dia minta maaf? Ada potensi dia minta maaf sama kamu ya. Ada potensi dia minta maaf sama kamu. Dan di sini kalaupun dia orang ego, minta maafnya akan lama sekali. Lama. Kalau orangnya tidak ego, mungkin dia tidak akan tahan lah lama-lama ya. Dia akan cepat klarifikasi sama kamu dan dia cepat minta maaf. Tapi kalau kamu berdiri dengan seseorang yang ego, kamu sendiri yang tahu ya, dia ego atau tidak. Oke. Kalau dia ego, keras kepala, ya ini agak lama. Dia ada potensi minta maaf tapi lama. Ya itu ada juga yang tahunan ya. Seperti itu kalau orang egonya tinggi. Tapi kalau orangnya tidak egonya tinggi, dia tidak betah, pokoknya intinya segera cepat-cepat kepingin minta maaf sama kamu. Karena menurut dia ada perasaan beban pikiran gitu ya. Jadi kenapa dia ini tidak mau menunda lama-lama, karena menjadi bingung, menjadi beban pikiran. Dia tidak mau berlama-lama karena buat apa sih? Kok lama-lama tidak minta maaf? Toh hubungan juga sudah berakhir, hubungan sudah berpisah. Jadi minta maaf juga tidak ada salah.
Siapa tahu kalau nanti suatu saat berjodoh lagi juga tidak malu, nah begitu ya. Jadi ini adalah orang yang barangkali masih ada energi, masih sayang sama kamu, sehingga dia akan minta maaf ya. Barangkali dia sudah melakukan kesalahan besar pun dia akan berani. Tapi kalau orang keras kepala memang untuk minta maaf sama kamu butuh tahunan. Bahkan mungkin dia sudah menikah dengan orang lain, dia sudah punya pacaran dengan orang lain, dapat gebetan baru orang lain, tapi dia belum juga minta maaf. Nanti kalau sudah terjepit kondisinya baru dia berani minta maaf. Nah ini tiba-tiba orang yang keras kepala ya. Jadi hanya memandang kamu sebelah mata. Itulah kenapa dia ini seperti kalau dia ini meminta maaf itu betul-betul kalau tidak kondisi darurat, kalau tidak kondisi kepepet, dia tidak minta maaf sama kamu. Jadi kalau kamu menghadapi seseorang yang mengecewakan kamu begini, ya sabar. Karena kalau untuk menghadapi orang yang mengecewakan kamu ini betul-benar kesabaran yang luar biasa. Jadi nggak perlu dipikir, dia minta maaf boleh, nggak minta maaf ya terserah dia gitu aja. Daripada kamu pusing, kepikiran, kenapa ya Cece dia kok nggak klarifikasi, kenapa tidak mau ketemu, kenapa ini dia tidak minta maaf. Aku jengkel dia yang melakukan kesalahan. Nah banyak kalian yang begitu. Jadi nggak perlu kecil hati, nggak perlu kamu bikin ruwet ya. Jadi sebetulnya kehidupan itu ruwet atau tidak itu tergantung diri kamu sendiri ya. Kalau kamu bisa menyikapi dengan baik dan kamu bisa menerima kondisi kamu sendiri, maka tidak akan ruwet. Yang ruwet adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak ruwet, maka hidup kita juga tidak akan ruwet. Nah, seperti itu. Simple kan ya? Oke. Inilah kondisi dia di sana, bahwa dia ini ada sebagian yang mau minta maaf bagi yang tidak ego. Tapi kalau egonya tinggi, butuh proses waktu lama. Dan ini yang perlu kamu tahu agar kamu tidak perlu menunggu ya. Karena kalau menunggu sesuatu yang lama itu nanti hanya membuang energi kamu sia-sia. Kemudian kalau kamu sudah baik hati, kepingin klarifikasi, tapi dianya juga menjauh terus, dia tidak peduli kamu, lah ngapain ditunggu, kan gitu ya. Lebih baik ya sudah, anggap aja sudah urusan selesai, masalah sudah selesai, dan kamu mengawali kehidupan baru, fokus kepada karir keuangan kamu, itu lebih bagus. Jadi pasti akan sukses karena dengan kamu fokus pada karir keuangan kamu, maka di situ waktumu tidak akan sia-sia terbuang ya. Jadi kalau kamu menunggu maka akan terbuang sia-sia. Dia enak-enak happy-happy tapi dirimu yang rugi. Rugi waktu, rugi biaya, rugi usia dan seperti itu ya. Jadi kalau dipikir sih manusia itu usianya berapa sih kayak gitu loh ya. Jadi jangan buang waktu sia-sia untuk hal yang menurut kamu itu menyakitkan. Lebih baik cari satu kegiatan yang positif karena itu adalah jalan bagi kamu ya. Cece gimana sih caranya aku mengatasi hal ini? Jalan apa yang harus aku jalani? Ya solusinya kamu fokus pada kehidupan kamu sendiri. Fokus kepada karir keuangan kamu tadi, agar kalau kamu sukses orang tidak akan memandang sebelah mata. Tapi kalau kamu sudah ruwet, kemudian kamu sendiri terpuruk, kamu tidak dandan, kamu awut-awutan penampilannya, kemudian kamu tidak fokus kepada pekerjaanmu, kacau. Nah, ini justru nanti akan memperburuk kehidupan kamu. Jadi kalau kamu kepingin sukses, jalan yang kamu tempuh adalah fokus kepada kehidupan kamu ya, fokus kepada keuangan kamu, karir, keluarga kamu, itu lebih baik. Tidak akan membuang sia-sia. Dan lebih perbanyak doa kepada Tuhan, lebih tingkatkan spiritual kamu, lebih dekat dengan Tuhan adalah jalan yang baik. Oke. Kira-kira Cece dari channel-channel ini siapakah yang kira-kira dia minta maaf atau ada potensi minta maaf atau memang minta maaf tapi lama. Ada wanita kurus hitam tinggi, kemudian ada wanita semampai, laki-laki semampai, ada laki-laki tinggi besar hitam, ada laki-laki kuning saja, ada wanita kurus hitam tinggi, ada laki-laki kurus hitam tinggi,
kemudian ada laki-laki kuning ya, bisa pendek bisa tinggi, kemudian ada wanita kulit putih, ada kuning langsat, ada juga wanita atau laki-laki yang kulit gelap, dan ada energi maskulin ya. Oke, ada laki-laki pendek hitam ya, ada nih ya. Oke, terima kasih, sukses buat kalian semua. Inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan buat kalian semua ya teman-teman. Jika teman-teman butuh personal reading, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Tetap semangat, sukses buat kalian semua. Salam dari Cici, bye-bye.